Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Dinisa Fitria Nareswari, pengamat sosial dari Universitas Negeri Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas secara kritis mengenai kebijakan makan siang bergizi yang baru-baru ini digaungkan oleh pemerintah. Analisis ini bertujuan untuk memahami konteks, tujuan, tantangan, serta berbagai pendapat yang berkembang di masyarakat terkait implementasi kebijakan ini. Kebijakan makan siang bergizi ini merupakan program yang digagas untuk mengatasi masalah gizi buruk di kalangan pelajar, khususnya di daerah-daerah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi. Pemerintah mengklaim bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan konsentrasi belajar siswa, memperbaiki kesehatan generasi muda, serta memperkecil kesenjangan sosial. Secara teori, program ini memang sangat ideal. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada 2024 tercatat hampir 20% anak Indonesia mengalami kekurangan gizi. Oleh karena itu, intervensi negara dalam bentuk program makan siang bergizi ini bisa menjadi langkah yang strategis. Tidak sedikit masyarakat yang justru mendukung program makan siang bergizi. Banyak akun di platform media sosial, terutama di X maupun TikTok, yang menunjukkan dukungan mereka terhadap program ini seperti yang terlihat dari berbagai unggahan tadi, cukup banyak pihak yang menganggap program makan siang bergizi ini sebagai prioritas penting. Mereka percaya bahwa pemenuhan gizi yang baik adalah fondasi awal bagi anak-anak untuk bisa menyerap pembelajaran dengan lebih optimal dan mengembangkan pola pikir yang sehat. Tidak hanya itu, beberapa siswa juga menunjukkan rasa senang mereka atas program ini dengan membagikannya di media sosial, terutama di platform TikTok yang menandakan bahwa manfaat dari program ini benar-benar dirasakan langsung oleh penerima. Nah, di sisi lain, tentu saja tidak semua pihak menyambut program ini dengan antusias. Banyak juga yang kontra dengan program makan siang bergizi ini. Setelah mengamati berbagai pendapat yang beredar di media sosial, tampak bahwa ada cukup banyak suara kritis terhadap implementasi program makan siang bergizi. Contohnya seperti beberapa warganet menilai bahwa meskipun program ini diklaim gratis, pada kenyataannya tetap ada konsekuensi besar yang harus ditanggung. Mereka menyoroti bahwa demi membiayai program ini, ada sektor-sektor lain seperti pendidikan, kesehatan dasar, atau infrastruktur yang anggarannya direlokasi atau bahkan dikorbankan demi efisiensi. Selain itu, ada pula yang berpendapat bahwa prioritas utama pemerintah itu seharusnya adalah menyediakan pendidikan gratis dan berkualitas terlebih dahulu, bukan meluncurkan program makan siang gratis ini dulu. Kekhawatiran lain yang muncul adalah tentang potensi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan negara. Sebagian pihak mengingatkan bahwa jika tidak dikelola dengan baik, program ini bisa membentuk mentalitas ketergantungan di mana masyarakat terbiasa menunggu bantuan daripada berusaha mandiri. Di sisi lain, dari kalangan siswa sendiri, terutama yang berasal dari keluarga yang cukup mampu maupun lebih mampu, muncul keluhan bahwa kualitas makanan yang disediakan tidak sesuai dengan harapan mereka. Beberapa mengungkapkan bahwa rasa dan variasi makanan kurang memuaskan, sehingga efektivitas program dalam meningkatkan kualitas gizi pun patut dipertanyakan. Beragam kritik ini menunjukkan bahwa walaupun program makan siang bergizi berangkat dari niat yang baik, tetap diperlukan evaluasi yang serius dalam mengimplementasikannya. Tanpa hal tersebut, bukan tidak mungkin tujuan besar dari program ini justru meleset atau bahkan menimbulkan persoalan yang baru di masa depan. Jika kita hubungkan dengan teori pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, program makan siang bergizi ini sebenarnya punya potensi yang besar untuk menjadi lebih dari sekedar bantuan pangan. Program ini mendorong keterlibatan aktif masyarakat seperti pemberdayaan komunitas
komunitas lokal. Yang pertama, program ini bisa melibatkan koperasi lokal seperti UMKM makanan hingga kelompok tani dalam penyediaan bahan makanan. Dengan begitu, selain memperbaiki gizi anak, program ini juga memperkuat ekonomi lokal. Kedua, pelatihan keterampilan untuk kader gizi. Pemerintah bisa memberdayakan ibu-ibu PKK, guru, dan relawan setempat untuk mendapatkan pelatihan tentang pengolahan makanan bergizi, dan mereka kemudian menjadi agen perubahan di komunitas masing-masing. Ketiga, ada edukasi gizi di sekolah dan masyarakat. Tidak cukup hanya memberi makan, tetapi juga harus disertai edukasi. Misalnya lewat kurikulum tambahan tentang pentingnya makan seimbang dan bagaimana memilih bahan makanan sehat dan pola makan sehari-hari yang baik, dan ini akan membentuk perubahan perilaku jangka panjang. Lalu keempat, ada monitoring partisipatif. Nah, masyarakat lokal bisa diajak aktif memantau jalannya program, misalnya lewat forum wali murid, rapat desa, atau posyandu. Ini akan memperkuat akuntabilitas program dan membangun rasa memiliki komunitas. Namun, dari segi teknis, pelaksanaan program makan siang bergizi ini juga menghadapi tantangan yang besar loh. Beberapa daerah di Indonesia, terutama daerah 3T, terdepan, terluar, tertinggal, masih memiliki akses terbatas terhadap bahan makanan segar, kurangnya fasilitas dapur sekolah, serta keterbatasan tenaga kerja untuk memasak dan mendistribusikan makanan setiap hari. Selain itu, ada tantangan dalam menjaga kualitas makanan agar tetap aman dan bergizi selama proses distribusi, terutama di daerah-daerah infrastruktur yang jalannya kurang memadai. Ini berarti bahwa program ini tidak hanya soal makanan, tetapi membutuhkan integrasi dengan kebijakan lain seperti pembangunan infrastruktur, tenaga kerja, pelatihan tenaga kerja, dan penguatan ketahanan pangan lokal. Nah, jika melihat dari praktik negara lain, misalnya dari Jepang, program makan siang sekolah bukan hanya berfungsi untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak, tetapi juga menjadi bagian dari kurikulum pendidikan karakter. Siswa di Jepang dilibatkan dalam proses penyajian makanan, menjaga kebersihan setelah makan, hingga belajar menghargai makanan dan kerja keras orang yang memproduksinya. Model seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi Indonesia agar program makan siang bergizi ini tidak hanya menjadi program bantuan konsumtif, tetapi juga sarana pendidikan sosial, pembentukan karakter, dan pemberdayaan komunitas sekolah. Yang berarti, agar benar-benar memberdayakan program ini harus dijalankan secara partisipatif, bukan hanya top-down dari pemerintah. Harus ada ruang bagi masyarakat untuk ikut menyuarakan kebutuhan dan terlibat dalam perencanaan serta pengawasan. Tanpa itu, program ini rawan jadi proyek jangka pendek yang tidak berdampak luas. Nah, sebagai penutup, kebijakan makan siang bergizi merupakan langkah awal yang patut diapresiasi dalam upaya meningkatkan kualitas hidup generasi muda. Namun, seperti kebijakan publik lainnya, keberhasilan sangat bergantung pada cara implementasi, partisipasi masyarakat, serta keberlanjutan program itu sendiri. Bayangkan jika program ini dikelola dengan serius dan berkelanjutan hingga 5-10 tahun ke depan, dampaknya akan sangat luar biasa. Seperti dampaknya yang pertama itu angka stunting nasional bisa turun drastis. Kemudian ada tingkat kecerdasan dan produktivitas generasi muda meningkat. Lalu beban biaya kesehatan negara berkurang karena masyarakatnya lebih sehat sejak dini. Maka dari itu, kita harus menyambut baik
inisiatif pemerintah dan dalam meningkatkan kualitas generasi muda. Tapi kita juga tidak boleh lengah untuk mengkritisi dan memastikan program ini berjalan sesuai tujuan awalnya, bukan malah menjadi beban anggaran negara yang sia-sia. Demikian analisis saya, Dinisa Putri Nareswari, pengamat sosial UNJ, mengajak teman-teman semua untuk terus kritis terhadap kebijakan publik demi Indonesia yang lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.